Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup tarikh tasyri yang diampu oleh Bapak Dosen Teguhan Syauri, SSY MH, dan anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya, Muhammad Yahya Putra, dan rekan saya, Nika Rahmawati. Selanjutnya adalah pokok materi pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari tarikh tasyri'. Yang kedua, macam-macam tarikh tasyri'. Yang ketiga, prinsip-prinsip tarikh tasyri'. Yang keempat, periodisasi tarikh tasyri'. Dan yang terakhir, tujuan tarikh tasyri'. Pengertian tarikh tasyri'. Kata tarikh tasyri' merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu dari kata tarikh dan tasyri'. Tarikh berasal dari bahasa Arab, dari kata aroha dan yurikho, artinya menulis, mencatat sejarah atau catatan tentang perhitungan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Sedangkan tasyri' berasal dari kata bahasa Arab, dari kata saro'a yusreo, yang mengandung arti jalan yang bisa ditempuh. Adapun kata syariah secara terminologi digunakan untuk menentukan aktivitas berikut: at-thariqah al-mustaqimah, atau jalan yang lurus. Kedua, maurid asyaribah, atau air yang mengalir yang bisa digunakan untuk minum. Sebagaimana ucapan orang Arab, unta itu tengah pergi mencari tempat air. Yang ketiga, al-utbah, al-ku liku lembah. Yang keempat, al-atabah, atau ambang pintu dan tangga. Dan yang terakhir adalah jalan, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, dan hukum. Sedangkan secara terminologi, pengertian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT kepada hambanya melalui lisan seorang Rasul. Yang kedua, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, baik dalam bidang keyakinan atau atiqadiyah, perbuatan maupun akhlak. Dan yang terakhir, peraturan yang telah ditetapkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk manusia yang mencakup 3 bidang, yaitu keyakinan atau dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, amaliyah, perbuatan yang dikenal dengan fikih, dan tasawuf atau akhlak. Dari uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tarikh tasyri' merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan, karena dalam mengkaji dasar-dasar fikih yakni Al-Quran dan Sunnah, tentunya kita akan mendalami proses pembentukannya. Di samping itu, kajian tentang langkah-langkah ijtihad ulama pun menjadi bagian tak terpisahkan. Macam-macam tasyri'. Tasyri' terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tasyri' ilahi, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah dengan perantara Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada tasyri' wad'i, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad, baik individual maupun kolektif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tarikh tasyri'. Yang pertama adalah meniadakan kesukaran atau ngadam al-haraj. Al-haraj berarti segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari. Tidak memberatkan berarti menghilangkan kesusahan yang tidak mungkin kita akan tetap konsisten dalam ketaatan ketika ia masih ada. Semisalnya, apabila kita tidak bisa mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan, maka kita bisa menggantikan puasa tersebut di lain hari. Yang kedua ada menegakkan kemaslahatan umat. Maslahat adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu,
tasyrik harus berprinsip pada tujuan mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu mewujudkan keadilan sosial. Adil secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau wad'u al-syai fi mah'ali. Yang keempat ada menyedikitkan beban atau taklil al-takalif. Taklif secara bahasa berarti beban. Adapun taklil berarti menyedikitkan. Taklil at-takalif secara istilah adalah menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, ada berangsur-angsur atau bertahap menetapkan hukum, at-tadrij fi at-tasyri'. Menetapkan hukum Islam secara gradual atau tadrij didasarkan pada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Di antara bidang hukum Islam yang dibentuk secara bertahap antara lain jumlah rakaat sholat, pengharaman riba, dan pengharaman khamar. Selanjutnya ada periodisasi tarikh tasyrik. Ada beberapa pendapat yang menerapkan tentang periodisasi tarikh tasyrik. Tetapi pendapat yang diambil dari beberapa pendapat tersebut adalah Rashid Hasan Khalil, yaitu seorang dosen fikih perbandingan di Universitas Al-Azhar Mesir. Rashid menyatakan ada 4 periodisasi tasyrik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada fase pendirian dan pembentukan hukum syariat Islam. Pada fase ini, merentang sepanjang masa kerasulan atau masa hidup Rasulullah SAW. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Dan sumber yang diambil yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu fase pengembangan dan penyempurnaan hukum syariat. Fase ini berlangsung sangat panjang, mulai dari tahun 11 Hijriah sampai 4 Hijriah. Sampai 14 Hijriah. Dengan berdasarkan tahapan sebagai berikut, yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua pada masa dinasti Umayyah, yang ketiga pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang keempat pada fase kebangkitan ilmu fikih. Dan materi yang terakhir mengenai tujuan mempelajari tarikh tasyrik. Tujuan tasyrik adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa sumber dan tujuan kehidupan ini sama, yaitu mengisahkan Allah. Yang kedua, untuk memberikan syariat dan aturan hidup bagi setiap kaum. Yang ketiga, untuk memberikan kabar gembira bahwa syariat Nabi datang sebagai penutup semua syariat kepada manusia. Yang keempat, untuk menerangkan bahwa syariat sebagai pemersatu umat Islam. Dan yang terakhir, untuk mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain yang hidup bersama mereka. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan di tempat diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.